Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Nova Mukhtar dari 11 IPS 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadana dari kelas 11 IPS 2, ingin menjelaskan tentang perjanjian Ranville. Perjanjian Ranville adalah suatu perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Disebut perjanjian Ranville karena suatu perundingan ini dilakukan di atas gelada kapal USS Ranville dari Amerika Serikat. Diadakannya perjanjian Ranville atau perundingan Ranville yang bertujuan untuk menyelesaikan segala pertikaian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Suatu perundingan ini dilatar belakangi adanya peristiwa penyerangan Belanda terhadap Indonesia yang disebut dengan agresi militer Belanda pertama yang jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Perundingan ini diikuti oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Ranville yang tengah berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan ini menghasilkan suatu saran-saran KTN dengan pokok-pokoknya, yakni pemberhentian tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook serta perjanjian peletakan senjata dan pembentukan suatu daerah kosong militer. Pada akhirnya perjanjian Ranville dapat ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dan disusuli instruksi untuk dapat menghentikan baku tembak di tanggal 19 Januari 1948. Untuk menyelesaikan konflik negara tersebut, lokasi perundingan dilakukan di tempat yang netral, yaitu di atas kapal USS Ranville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Waktu pelaksanaan perjanjian ini dilakukan pada sejak tanggal 8 Desember 1947. Adapun penandatanganan suatu perjanjian Ranville dilakukan pada tanggal 17 Desember 1948. Tujuan perundingan Ranville adalah menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kecil di suatu wilayah Indonesia, mendirikan suatu negara persemakmuran di Indonesia, menghentikan suatu pertikaian pasca perjanjian Linggarjati, dan menghindari suatu perang dan kerugian yang lebih besar. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Ranville meliputi delegasi Republik Indonesia, ketuanya Amir Syarifuddin Harahap. Anggota yang lain itu ada Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Mr. Latuhar Hari, Dr. Johannes Leimena, Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda, ketuanya itu Abdul Qadir Wijoyatmojo. Anggota yang lain ada Dr. PJ Kos, Mr. Dr. Cher Sumokil, dan Mr. Van Vredenburg. Penengah atau mediator dari PBB, ketuanya Frank Porter Graham. Anggota yang lain Richard Skerp dan Paul van Zeeland. Berikut ini beberapa dampak perjanjian Ranville yang merugikan Indonesia. Di antaranya tuh Indonesia harus bisa menarik mundur pasukannya di luar wilayah kekuasaan yang telah disepakati. Yang kedua, semakin menyempitnya suatu wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayahnya telah dikuasai pihak Belanda. Dia lengsernya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap telah menjual negara terhadap pihak Belanda. 4. Belanda telah melakukan blokade ekonomi pada Indonesia. 5. Untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda telah membuat beberapa negara boneka seperti negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Ranville. Pihak Belanda yang merasa kedudukannya akan makin kuat selalu berusaha mendiktekan kemampuannya tanpa suatu persetujuan pemerintah Republik Indonesia, Kabinet Hatta, lebih dulu. Belanda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Di Jakarta pada bulan Maret 1948, Belanda telah membentuk pemerintah federal sementara dan Van Mook diangkat menjadi presidennya. 2. Membentuk negara boneka sebanyak-banyaknya di daerah-daerah yang berhasil diduduki atau dikuasai, yang bertujuan untuk dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah salah satu negara yang kecil terdapat di wilayah Indonesia.
Negara boneka yang berhasil dibentuk. Satu, ada negara Madura dan Cakraningrat sebagai presiden, Februari 1948, negara Pasundan dan Wiranatakusuma sebagai wali negara, April 1948. Negara Pasundan yang lama di bawah pimpinan Surya Kartalegawa telah dianggap tidak memadai. 4. Negara Sumatera Selatan dengan seorang presiden Abdul Malik. 5. Negara Jawa Timur dengan presiden Kusumonegoro. Wilayah kekuasaan Belanda: 1. Kalimantan Timur, 2. Kalimantan Tenggara, 3. Dayak Besar, 4. Banjar, 5. Bangka, 6. Belitung, 7. Riau, 8. Jawa Tengah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.